Butuh tablet yang bisa sekalian jadi personal assistant? Cari tablet dengan fitur AI yang paling lengkap? Saat ini Galaxy Tab S10 series jawabannya. Yo guys, Samsung Galaxy S10 Ultra. Kembali lagi nih, lini tablet dengan market yang seperti gue bilang dulu di review Tab S9 Ultra, sangat niche. Namun sekarang menurut gue diperluas target marketnya karena adanya satu fitur krusial yang ketika penggunanya bisa memanfaatkannya, bisa jadi satu productivity tool yang sangat powerful. Galaxy AI. Gue udah pakai tablet ini selama seminggu lebih dan sekarang saatnya kita lihat bagaimana experience Galaxy AI di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ini. Serta brief look tabletnya sendiri seperti apa. Let's go! Tadi gue sempat bilang, Samsung Galaxy Tab S10 yang Ultra ini memang marketnya niche. Jelasnya seperti apa? Boleh nonton sejenak review Galaxy Tab S9 Ultra gue tahun lalu. Link udah gue taruh di cards di samping nih. Di situ gue udah jelasin panjang lebar, target marketnya itu spesifiknya ke siapa dan potensi kegunaannya tuh untuk apa aja. So, gue nggak mau ngulang ya di sini. Intinya Galaxy Tab S10 Ultra ini bukan untuk menggantikan laptop sepenuhnya karena mau gimana pun juga kita masih butuh laptop. Terutama kalau kita masih level yang nguli banget di kerjaan. Melainkan, Tab S10 Ultra ini menurut gue adalah another tool di arsenal kita dalam mencari segenggam berlian. Galaxy Tab S10 Ultra tuh berguna banget ya buat gue yang memang udah nggak terlalu hands-on dalam kerjaan gue. Gue punya orang lain yang mengerjakan groundwork. Jadi gue tuh sekarang lebih ke concepting, preview hasil kerjaan, kasih notes, dan hal-hal lain yang tidak membutuhkan gue bawa sebuah laptop kemana-mana. Yang gue butuhkan kebetulan ada di sebuah tablet Android dengan input selengkap Galaxy Tab S10 Ultra kayak begini. Apalagi dengan keberadaan AI yang memang inline dengan kebutuhan gue. Sebelum masuk ke AI, gue mau kasih impresi gue soal hardware-nya dulu. Yang by spec ada sedikit aja perbedaan dengan pendahulunya. Gue kasih tahu apa aja yang beda ya. Hal pertama yang bakal kita notice adalah build quality-nya yang solid dan premium. Dengan bahan bodi aluminiumnya. Secara dimensi, feel di tangan, desain itu mirip ya dengan Tab S9 Ultra dulu. Namun sekarang lebih ringan sekitar 14 gram. Next yang bakal kena notice adalah layarnya, yang sebetulnya secara spek nih ya nggak terlalu terang di 930 nits, namun sangat kebantu dengan anti-reflective screen-nya. Ini mirip nih sama yang ada di S24 Ultra kemarin. Jadi pantulan-pantulan di layar bisa diminimalisir banget supaya ngelihat screen-nya lebih clear di kondisi ambient lighting yang terang. Untuk dapur pacu, Samsung mengandalkan Dimensity 9300+, yang kenceng banget secara raw power karena semua core-nya adalah performance core. Berikut benchmark-nya ya. Yang gue notice tuh ya, tabletnya tuh adem banget walaupun baru ngejalanin 3D Mark Wildlife Stress Test. Gokil, cuma 31 derajat cuy suhu di dalam. Nice kan? Secara battery life, baterai 11.200 mAh-nya bisa dapat 7,5 sampai 10 jam screen on time tergantung usage. Yang pasti gue jarang banget ya ngecharge setiap hari. Minimal tuh 1,5 hari lah dengan usage gue. Ini termasuk irit kalau dibandingkan most laptops. Nah, terakhir yang berubah, nggak ada lagi versi 5G guys. Semuanya yang dijual di Indonesia itu Wi-Fi only. Patut disayangkan ya, gue sih sebenarnya tetap berharap Samsung masukin yang versi 5G-nya supaya aktivitas mobile kita bisa lebih seamless lagi. Rest of the specs nggak ada perubahan dari versi sebelumnya, termasuk rating IP68. Oh ya, full spec gue taruh di deskripsi ya guys. Let's move on ke diferensiator terbesar dari Tab S10 Ultra tahun ini, Galaxy AI. Apa aja sih AI-nya? Well, basically everything yang udah pernah K2G bahas berkali-kali tahun ini di video tentang S-Series maupun foldable-nya Samsung, keluaran 2024 ini. Plus beberapa hal yang di-enhance supaya bisa memanfaatkan form factor yang besar ini. Sebelum masuk ke fitur AI-nya, notice sesuatu di detachable keyboard-nya yang sekarang dibundling dengan tabletnya? Lihat ke bawah kanan. Yes, sekarang keyboard-nya punya AI key. Ketika pertama kali digunakan, kita bakal disuruh pilih tombol tersebut mau dipakai buat trigger Bixby atau Gemini. Well, Gemini lah ya. Ini jadi kayak tombol Copilot gitu nggak sih di laptop yang berbasis Windows? Bedanya kalau yang di sini dipencet bakal ngebuka Gemini. In that case, tempered glass is probably your best bet. It's really tough and does a great job at protecting your screen from scratches and cracks. Just be careful installing Gemini, I don't need a long explanation about it. Just make it short and quick since I need to make a quick decision. Okay, here's the short answer. Tempered glass is probably your best bet. It's strong and protects your screen.
butuh penjelasan apa itu Google Gemini? Basically AI chatbot, language large model yang bisa kita tanya-tanya, minta dia generate image dengan menggunakan text prompt, atau interaksi lainnya yang dapat mempermudah hidup kita. Misalnya, minta dia bikinin script review Galaxy Tab S10 Ultra, bisa banget. Tenang, script ini nggak gue buat pakai Gemini kok. Bener-bener dari otaknya Alexa. Kalau kalian butuh penjelasan lebih lanjut soal Google Gemini, udah gue taruh ya linknya di deskripsi. Anyway, keberadaan AI key di keyboard itu menurut gue sangat memudahkan workflow. Simply press lalu start interaksinya. Atau misal kalian langganan Gemini Advanced, bisa ngobrol langsung tuh dengan Gemini-nya. Nah, ketika tampilannya side by side begini di layar yang segede S10 Ultra ini, jadi sangat useful dan simple. Nggak perlu buka tutup aplikasi lagi. Sekarang kita masuk ke beberapa AI features yang nyaman banget digunakan di tablet sebesar S10 Ultra ini. Sama seperti yang udah kita lihat di Z Fold 6, most of the powerful AI tools untuk productivity rumahnya ada di Samsung Notes app. Kategori fitur ini dinamakan Notes Assist. Yuk kita go through apa aja yang penting-penting di sini. Pertama ada voice recorder yang built-in di Samsung Notes. Let's say kalian ada di sebuah meeting, dulu kalian buka notepad, lalu tulis tangan important notes-nya. Atau tulis manual di laptop. Sekarang bisa begini. Klik plus sign di kanan atas pada Samsung Notes, pilih voice recording, rekam audio meetingnya. Setelah selesai, klik hamburger menu, klik tombol text, dan voila, transcript meeting generated. Udah gitu bisa disummarize pula dengan mengambil secara otomatis poin-poin pentingnya. Mau dibikin format bullet points atau format minute meeting, bisa juga. Semua ada di icon AI di atas. Bisa cek spelling dan translate ke bahasa lain juga dengan mudah. Notice gak, semuanya secara UI lebih enak di layar sebesar ini dibanding let's say Fold 6 atau di S24 Ultra. Hasil AI-nya di sebelah kanan, sementara dokumen yang lagi kita kerjakan di sebelah kiri dan full screen. Semuanya di screen yang sama. Lalu misalnya, kita dapat sebuah PDF dengan bahasa asing. Let's say dikirim sama head office dari negara lain. Translate seluruh PDF langsung ke bahasa Indonesia itu mudah banget. Buka PDF-nya dengan Samsung Notes, lalu klik tombol Galaxy AI dan translate. Jangan lupa ya, download language packs-nya dulu. Nanti translation-nya bakalan muncul sebagai overlay yang bisa kita nyalain matiin. Yang ke translate nggak cuma clean text, tapi teks dalam image pun bisa kena translate juga. Berguna nggak? Buat gue sih berguna banget. Next ada fitur-fitur yang bisa dibilang S Pen related AI features. Bukan karena harus banget menggunakan S Pen untuk menggunakannya, namun penggunaan S Pen make sense banget untuk menikmati full experience dari fitur-fitur AI ini. Favorit gue, yes, pastinya sketch to image. Sebelum fokus nge-YouTube, gue tuh punya kerjaan ngedirect iklan. Dan seringkali butuh ngejelasin sebuah scene on the spot, langsung ketika meeting dengan klien. Kalau pada saat itu gue punya tool se-powerful ini, gue yakin hidup gue bakal lebih mudah saat itu. Visual aid kayak begini tuh worth 1,000 words di line of work gue dulu. Dan sketch to image ini sangat make sense ketika dipakai di layar segede S10 Ultra. Selain gambar dari nol, bisa juga pick existing image yang ada di galeri maupun ada di internet dengan mudah. Cukup pilih Smart Select dan pilih bagian mana dari screen yang mau di spice up dengan AI drawing. Semudah itu. Sebetulnya banyak ya cara untuk mengakses sketch to image ini. Lewat galeri bisa, lewat Samsung Notes bisa, lewat S Pen Shortcuts juga bisa. Oh ya, jangan lupa fitur-fitur AI yang ada di smartphone flagship Samsung seperti Portrait Studio, Generative Fill, semua pastinya juga ada di galeri ya. Nah, kategori terakhir, fitur-fitur yang di-trigger dengan Circle to Search. Gue yakin kalian udah pada tahu tentang Circle to Search ini. Let's say, pada line of work gue sebagai reviewer, gue melihat gadget baru yang gue belum pernah lihat sebelumnya di sebuah film. Di sini kita tinggal hold home button, lingkari bagian dari screen yang kalian ingin cari tahu lebih lanjut, dan tada, keluar tuh semua info yang dibutuhkan. Circle to Search juga bisa dipakai untuk nge-translate specific text. Caranya sama kayak yang tadi, lingkarin lalu klik translate aja. Oh ya, Circle to Search juga bisa dipakai untuk menyelesaikan rumus fisika atau matematika. Nice banget, karena gue blow on banget soal hal ini. Tinggal Circle to Search rumusnya dan nanti bakalan langsung automatically di-solve. Semudah itu. Kira-kira itu ya yang bisa gue share tentang pengalaman AI di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.
Di luar AI experience ya, kalau kalian mau tahu potensi kegunaan Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ini, bener deh, nonton video review Tab S9 Ultra yang tahun lalu gue bikin, itu udah gue jelasin panjang lebar di situ, lengkap. Yang perlu di-note di sini adalah harganya yang naik 1 juta rupiah. Dari 20 juta dulu di S9 Ultra, sekarang jadi 21 juta di Tab S10 Ultra. Dengan kenaikan ini, kita dapat sesuatu hal yang ekstra, yaitu keyboardnya yang sekarang udah bundling. Tahun lalu kan cuma dapat S Pen tuh, dan keyboardnya harus bayar ekstra yang ya lumayan mahal lah. Sekarang udah include. Tapi, enter potensi kekurangannya. Yang kita kehilangan justru kapabilitas mobile data atau SIM card support. Wi-Fi only sekarang. Slot SIM cardnya hanya dipakai buat extra storage micro SD aja. Semoga aja ya beneran kejawab harapan gue tadi. Samsung masukin versi 5G-nya dalam waktu dekat. Lagi-lagi ya, seperti di video Galaxy Tab S9 Ultra udah gue bilang, ini tablet niche banget marketnya. Ketika ditanya, Bang, beli ini atau laptop? Kalau kalian belum punya laptop, belilah laptop. Tapi kalau udah punya dan butuh tablet pendukung yang paling powerful di ranah Android untuk sesekali menggantikan laptop kalian ketika kalian butuh device yang punya battery life yang lebih tahan lama, serta merasa segala kelebihan AI yang ditawarkan responding ke kebutuhan kalian, Galaxy Tab S10 Ultra bisa jadi pilihan. Apalagi kalau kalian daily-nya udah pakai HP Samsung dan mau merasakan indahnya ekosistem yang sama. Kayak gini nih. Asik ya? Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.